Selamat malam Bapak dan Ibu serta teman-teman. Saya Victoria Hadedewa, NIM 0030300004, kelas A semester 3. Akan mempresentasikan tugas buku ke-8 Teori Sosiologi Modern. Bukunya berjudul File Oktober oleh James Coleman. Yang pertama mengenai tempat penonton dalam karya James Coleman. Dramaturg Betts menyatakan suatu kondisi yang umum bagi teater naturalistik, sinema komersial, dan lukisan naratif yang sambil menciptakan kemiripan realitas atau jendela Renaissance di dunia. Namun menempatkan subjek yang menonton dalam posisi imajiner di luar waktu nyata dan ruang tindakan. Betts mengakui bahwa ini adalah seorang otorit mode representasi yang menahan penonton dalam pseudominan dan hubungan yang tidak kritis dengarnya. Sebaliknya, ia juga menganjurkan suatu hal yang meniru realitas tanpa mereproduksi naturalisme akan memungkinkan penonton untuk berbagi secara aktif dalam pengalamannya. Betts menekankan pertunjukan di mana aktor menghasilkan ilustrasi keustus, pendefinisian bacaan yang didramatisasi, bukan motivasi karakter, tetapi sosial pentingnya dalam sebuah tindakan. Dia juga ingin mendiskusikan bagaimana dalam pekerjaan James Coleman tentang sebuah gambar visual adalah salah satu jangkar untuk pembacaan yang didramatisasi yang implikasi psikologisnya bagi penontonnya mengundang perbandingan tertentu dengan seni pertunjukan dan teater. Yang kedua, enigma pahlawan dalam karya James Coleman. Selain konten naratifnya, Living and Presumed Dead menghadirkan sekelompok teka-teki metaforis yang diungkapkan melalui peran yang dimainkan oleh objek, yaitu berisi tentang kostum, belati, potret di liontin, dan lencana atau ideogram. Insignia adalah sebuah teka-teki sebenarnya dari kisah itu, karena menyimpan rahasia yang pemeliharannya adalah sebuah motivasi untuk pembunuhan Capax dan yang interpretasinya adalah sebuah objek pencarian yang sebenarnya. Di dalam arti yang paling literal, kisah mitis adalah sebuah kisah tindakan individu, di mana laki-laki muda atau jarang perempuan dengan kualitas luar biasa dipilih oleh para dewa untuk menyelesaikan masalah yang kelompok sosialnya tidak berdaya untuk memeranginya. Jadi, di Living and Presumed Dead, Capak memberikan sebuah penyamaran dengan yang Cheers akan mengganggu dan mengancam kepuasan struktur sosial yang telah menendam unsur tidak harmonis, yaitu kejahatan yang belum terpecahkan dalam pembunuhan. Kisah tradisional bagaimanapun membawa moral, karena ketika menggambarkan peran menggantungkan pahlawan atau individu dalam masyarakat, itu juga memperingatkan tentang hukuman jika melanggar hukum, atau dengan kata lain, sebuah energi transgresif menjadi ancaman. Begitu juga ketika tidak memenuhi tujuannya dan mengembalikan suatu sosialisme untuk harmoni dan stabilitas. Yang berikut, The Living Dead, artinya hidup dan diduga mati. Antara yang hidup dan yang mati, antara film dan fotografi, teater dan lukisan, yaitu di antara semua bentuk representasi yang terkait dengan gerakan dan status ekstrim ini, terdapat penyimpangan dan seni yang tepat, yang didedikasikan untuk masa depan yang sebagian masih belum diketahui, dan di mana James Coleman adalah sebagai penghuninya. Ada sebuah karya Coleman yang melalui judulnya dan situasi ambigu yang diciptakannya, itu yang dapat berfungsi sebagai indeks dari medan cair, celah, dan tepi yang telah di sisi Coleman pada 30 tahun terjadi.
setiap genre dan subgenre dalam proyek mulai dari yang paling minimal hingga yang paling luas. 7 lukisan yang hampir identik disusun sebagai sebuah rangkaian horizontal yang dapat diikuti oleh penonton di kedua arah, menyala dengan keras bahkan sedemikian rupa sehingga banjir cahaya tampaknya melarutkan sedikit yang bisa dilihat. 7 gambar menampilkan tanah perak metalik di mana 2 garis dilacak motif sebagai tunggal. Motifnya dapat dikenali tetapi sekilas diubah oleh masing-masing gerakan mata atau tubuh penonton. Akibatnya adalah mungkin untuk menganggap karya itu sebagai menghadirkan ruang abstrak atau bentuk samar yang disematkan di pusat pekerjaan, seperti melihat di dalam 2 wajah yang tiba-tiba muncul dari kedua sisi yang saling berhadapan dengan ekspresi yang berubah-ubah, atau kemunculan baru-baru ini dalam sebuah pemeran yang disebut efek bioskop. Bahkan lebih menggoda untuk melihat lukisan sebagai memberi naik ke gambar 7 layar film mini atau 7 bingkai diam yang sangat besar dari sebuah film. Yang berikut, narasi tanpa pengembalian oleh Guary James Coleman. Narasi dalam alegori yang dipentaskan ini tidak hanya berbentuk cerita, tetapi itu terjadi di tempat yang dimaksud adalah Kastil Dunguaire di Jalan Contigal yang diduga merupakan sebuah benteng Guary. Tindakan awal dalam pemulihan itu, Coleman diperebutkan dengan bekerja, yaitu dalam sebuah versi sejarah industri warisan Irlandia, yang isinya perjamuan asli yang disediakan untuk turis di kastil seperti Dunguaire, untuk memberikan ilusi persekutuan dengan masa lalu pada abad pertengahan. Bahkan dalam perjalanan ke ruang singgasana di mana Guare dilakukan sebagai penonton yang diperlihatkan di belakang panggung, ilusi semacam itu seorang pelukis di tempat terjadi lokasi syuting kostum yang sedang disiapkan. Oleh karena itu, konstruksi kolonial politik tubuh Irlandia yang sebagai perempuan dengan akibat wajarnya bahwa tanpa pemerintahan Inggris yang jantan, pemerintahan tidak mungkin terwujud di Irlandia, terjadi pada tahun 1898 oleh Sir George Baden-Powell mengontraskan manfaat patriarki dari persatuan Irlandia dengan Inggris, dengan keuntungan yang dikalahkan pemerintahan sendiri yang akan dihasilkan dari Home Rule yang terakhir menyerupai ketergantungan Sonora Selatan pada beberapa pengakuannya. Menurut Gary Hallett, jarak dari kekuasaan berarti bahwa seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai kondisi perempuan di pusat metropolitan, yaitu kolonisasi, kemudian menjadikan perempuan sebagai negara dan rakyat, dikecualikan dari mendapatkan kekayaan dari kehidupan politik dari gereja resmi orang Irlandi, mendirikan budaya tandingan yang tidak terlalu memberontak tetapi menggelap. Kaum perempuan juga membuat strategi seperti strategi wanita ditentukan oleh penindasan serupa mereka dan strategi yang ujungnya adalah bertahan hidup. Dalam keadaan ini juga, jalan lain untuk citra perempuan di puisi dengan protes rakyat mengubah stereotip kolonial melawan dirinya sendiri dan menempatkan ruang publik alternatif yang feminin atau dibayangkan sebagai bangsa dalam pertentangan dengan tatanan patriarki resmi negara. Yang berikut, pelajaran memori dan sejarah Tabelaux, yaitu arkeologi tontonan oleh James Coleman. Karya pertama yang dipasang Coleman di ruang galeri di Milan di awal tahun 70-an seperti Flash Space pada tahun 1970 dari berbagai semua fitur dari praktik paling maju dari momen bersejarah itu. Saat mengikuti serangkai instruksi kompleks dari buku teks fisiologi eksperimental dan pengantar filosofis, yaitu prinsip-prinsip fenomenologi
karya Coleman menyarankan pembubaran radikal dari objek estetika, penyebaran sarana kuasa ilmiah dan alat teknis untuk melibatkan penonton pada tingkat tertinggi dari partisipasi sadar diri yang kritis, dan keputusan untuk semakin fokus jika tidak secara eksklusif pada ketersediaan dan kondisi konstitutif persepsi. Oke, baik. Demikian dari hasil presentasi saya buku ke-8. Sekian dan terima kasih.